Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang keras jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Habib ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Neng Dara, Pak Aceh, guru-guru, teman-teman pelajar di sini atas sambutannya. Juga terima kasih tadi atas ikan bakarnya yang saya dengar baru saja ditangkap dari laut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kunjungan kami ke sini tidak hanya kunjungan sahabat. Bukan saja sahabat mengunjungi sahabatnya, tapi ini juga kunjungan budaya. Jadi kami datang ingin mendukung pilihan budaya Ibu Neng Dara yang memilih pulang ke kampung halaman bersama bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pelajar untuk membangun pondok pesantren ketimbang berkarir di Jakarta. Padahal Ibu Neng Dara ini pernah jadi komisioner di Komnas Perempuan, itu jabatan yang tinggi bagi para aktivis dan terbuka bagi Ibu Neng Dara jika ia mau untuk mengejar jabatan publik lain di Jakarta. Tapi Ibu Neng Dara memilih pulang ke kampung halaman. Tepuk tangan ya. Karena itulah kami datang ke sini mendukung pilihan Neng Dara, seraya berdoa semoga pada waktunya ia ikut mengubah kampung halaman. Saya teringat sebuah puisi. Ini ditulis oleh penyair luar dan sangat terkenal. Judulnya Jalan yang Jarang Dilalui. Kira-kira begini bunyinya. Di hutan aku melihat dua jalan. Ku tempuh jalan yang jarang dilalui. Dan itu mengubah segalanya. Itu penggalannya, dan ini seringkali dijadikan kutipan bagi mereka orang-orang yang mengambil jalan yang tidak biasa. Umumnya orang-orang kebanyakan mengambil jalan yang biasa, tapi orang-orang tertentu mengambil jalan yang tidak biasa, jalan yang jarang diambil oleh orang lain, dan akhirnya justru berbuah pada sebuah perubahan bagi lingkungan. Saya teringat puisi ini dan saya merasa ini pas sekali untuk menggambarkan pilihan dari Neng Dara. Ketika ia punya pilihan sebagaimana orang-orang biasa berkarir di Jakarta, tapi ia memilih datang ke kampung halaman, memimpin pesantren di sini, dan menjadi pemimpin wanita bagi pesantren umum. Karena dugaan saya kalau pemimpin wanita bagi pesantren putri mungkin sudah agak banyak, tapi pemimpin wanita bagi pesantren umum yang laki dan perempuan pelajarnya itu sangat jarang. Tadi saya coba lihat di Google, belum ketemu itu ya, belum ketemu, mungkin di Google belum masuk datanya. Apakah pernah ada pemimpin wanita yang memimpin pesantren umum? Dan alhamdulillah Neng Dara mengambil jalan itu, jalan yang tidak biasa. Nah sekarang saya mau sharing mengenai data, mengenai riset. Ya. Ini riset yang dibuat teman-teman di luar negeri sana, tapi dimuat di jurnal yang sangat berpengaruh dan kredibel, namanya Harvard Business Review, diterbitkan di tahun 2012. Hasil riset ini mengenai bedanya pemimpin wanita dan pemimpin laki-laki
ketika ia memimpin begitu banyak bidang, ada bidang bisnis, politik, sosial. Ini riset mengenai 7.280 pemimpin di Amerika, laki dan perempuan. Mereka diriset dan yang diwawancarai adalah para karyawannya, diwawancarai juga para koleganya untuk 12 kompetensi leadership. Nah, presiden ingin tahu di mata karyawannya sebenarnya skor paling tinggi di 12 kompetensi ini lebih banyak kepada pemimpin laki-laki atau kepada pemimpin wanita. Bukan 12, 16 kompetensi leadership. Nah, hasilnya mengejutkan. Dan ini dimuat di jurnal terkenal dan menjadi isu bahwa ternyata dari 16 kompetensi leadership yang dinilai, 12 leadership itu dinilai lebih tinggi jika pemimpinnya adalah wanita. Itu hasilnya. Laki-laki hanya unggul di 4 jenis kompetensi, wanita unggul di 12 kompetensi leadership. Yaitu terutama leadership yang berhubungan dengan kemampuan antar pribadi. Misalnya kemampuan dalam bekerja dalam tim, atau kemampuan memotivasi pihak lain, itu perempuan dianggap lebih unggul. Juga untuk kompetensi mengenai ketelitian dalam bekerja, bahkan juga kejujuran, perempuan juga dianggap lebih unggul. Laki-laki hanya lebih unggul untuk kebijakan yang strategis, kebijakan yang memerlukan pikiran logis strategis, laki-laki lebih unggul. Tapi dari 16 kompetensi itu, 12 dianggap perempuan lebih unggul. Jadi karena itu juga teman-teman jangan ragu-ragu bahwa pemimpin perempuan di pesantren pun bisa lebih unggul ketimbang pemimpin laki-laki. Tapi masalahnya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan ya. Tapi masalahnya walaupun demikian, walaupun sudah diuji secara riset perempuan lebih unggul, tapi yang terjadi dalam masyarakat itu sama sekali berbeda. Jadi kembali ini dia meriset 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Dia ingin tahu mengenai CEO tertingginya. Siapa pemimpin tertinggi bisnis terbesar di Amerika, 500 perusahaan. Ternyata pemimpin CEO yang wanita hanya di bawah 10% saja. Jadi di saat orang tahu perempuan itu lebih tinggi kualifikasinya, tapi dalam dunia nyata, pemimpin bisnis yang perempuan CEO yang paling tinggi, di kalangan 500 perusahaan, yang perempuan hanya di bawah 10% saja. Itu di dunia bisnis. Lalu di dunia politik, anggota Kongres Amerika ada 535 orang. Ternyata anggota Kongres yang wanita di bawah 20% saja. Sama di sini ya. Nah yang lebih jauh lagi adalah yang paling tinggi di Amerika adalah presiden. Nah, Amerika sekarang ini sudah ada 44 presiden, tak pernah satu pun presiden wanita di Amerika. Jika jadi Hillary Clinton, dialah yang presiden pertama wanita, itu pun jika dia bisa mengalahkan jagoannya Elizabeth Taher, Donald Trump. Ya. Jadi kita lihat inilah dunia nyata ya, bahwa menurut riset perempuan lebih begitu qualified ini ya kepimpinannya, tapi di dunia nyata jumlah wanita yang memimpin di kalangan perempuan itu sangatlah sedikit di bisnis dan di politik. Apa artinya? Artinya masih ada kendala budaya. Bahkan di Amerika Serikat terhadap leadership perempuan. Bahwa sudah ada emansipasi laki dan perempuan terjadi di mana-mana. Di Amerika apalagi, di situ sudah 100 tahun lalu. Tapi ketika dia memilih pemimpin tertinggi, ternyata masih ada kendala budaya. Oleh karena itulah, kita sepenuhnya mendukung pilihan budaya Neng Dara, mengambil posisi yang sangat jarang sekali, pemimpin wanita yang memimpin pesantren umum. Inilah yang tadi kita bilang, Neng Dara mengambil the road not taken. Ini istilah
Robert Frost, penyair tadi, mengambil jalan yang sangat jarang dilalui. Dan insya Allah jika semuanya seperti yang digambarkan Bu Cita ini, dan ujungnya merubah segalanya. Karena itulah kita berharap mungkin 20 tahun dari sekarang anak-anak kita akan membaca riset bahwa terjadi di daerah sini sebuah pesantren yang dipimpin oleh seorang wanita yang ternyata membawa perubahan yang besar bagi lingkungan. Amin. Nah, kita datang ke sini sekali lagi adalah mendukung Neng Dara mengambil jalan budaya itu, dan kedatangan kita sekaligus juga adalah doa agar ia berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.